tahu kau selalu setia. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu lagi dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Biarlah kiranya lewat firman Tuhan yang disampaikan, kita bisa sama-sama diberkati oleh Tuhan dan firman-Nya selalu menjadi kekuatan buat kita semua. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang selalu menguatkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Pada hari ini renungan firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Ratapan, ya, kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Ini adalah tulisan Nabi Yeremia, ya. Ini tulisan Nabi Yeremia. Ayat 18, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari pembacaan yang kita lihat tadi, ya, seperti yang saya sudah sampaikan, ini adalah tulisan dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dia adalah nabi yang melayani untuk bangsa Israel, yang dipanggil langsung, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi dalam perjalanannya dia menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi yang dia hadapi adalah dia mengalami penindasan. Dia mengalami ancaman pembunuhan. Dia mengalami dimusuhi oleh bangsa Israel. Niat baik Nabi Yeremia tersebut tidak dianggap baik oleh bangsa Israel. Dan hal itu sudah berulang-ulang kali Nabi Yeremia alami di dalam hidupnya. Sampai, ya, Nabi Yeremia menuliskan kitab Ratapan ini sebagai keluh kesah dia kepada Tuhan. Dan di ayat yang kita baca dalam Ratapan 3 ayat 18, Nabi Yeremia mengatakan seperti ini, sangkaku hilanglah lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ya, ini Nabi Yeremia dia mengungkapkan keluhannya. Penulis kitab Ratapan ini karena kesukaran, masalah yang dia hadapi dalam pelayanannya yang sangat berat. Sampai ke suatu titik Nabi Yeremia ini berasumsi bahwa sepertinya Tuhan tidak menolong dia. Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang menyuruh saya, Tuhan yang memerintahkan saya. Tetapi kenapa seperti kok Tuhan tidak menolong saya? Dia berasumsi bahwa Tuhan meninggalkan dia. Seperti yang dikatakan dalam ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Dia katakan ayat sebelumnya, hilang harapanku kepada Tuhan di ayat 18. Bagaimana kita bayangkan Nabi Yeremia begitu dia tertekan pada saat itu. Begitu dia mengalami yang namanya masa-masa kesukaran sampai dia bilang hilang harapanku kepada Tuhan. Padahal dia adalah nabi yang diutus langsung oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bagaimana sikap Nabi Yeremia. Keadaan boleh sulit, keadaan boleh sukar.
apa yang dia layani, apa yang dia lakukan untuk Tuhan tidak berbalik, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia mengalami yang namanya masalah-masalah yang berat yang harus dihadapi. Tetapi yang menjadi kekuatan kita, kekuatan saudara dan saya adalah kita lihat pernyataan Nabi Yeremia di ayat yang ke-21. Reaksi positif dari Nabi Yeremia. Dikatakan seperti ini, ayat 21. Saya bacakan dalam ayat 21 sampai 25. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Saya ulangi ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana reaksi positif dari Nabi Yeremia. Walaupun keadaannya berat, walaupun dia di tengah ancaman aniaya bahkan pembunuhan. Bahkan dia katakan sebelumnya di ayat 18, harapanku hilang akan Tuhan. Tetapi dia tidak mau tinggal dalam keadaannya yang tertekan dalam jiwanya. Karena dia katakan gini, ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Apa yang dia ingat yang membuat dia tertekan dalam dirinya? Yaitu penganiayaan, ancaman pembunuhan, penolakan dari bangsa Israel. Itu membuat Nabi Yeremia tertekan dalam dirinya. Dia selalu teringat akan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita refleksikan dalam hidup kita, banyak hal yang kita hadapi saat-saat belakangan ini, atau masa lalu kita yang kita masih ingat sampai hari ini. Dan kalau kita ingat hal itu, kepahitan itu kita ingat terus, maka akan selalu tertekan hidup kita. Maka masalah itu akan selalu menekan hidup kita, akan selalu membuat kita menderita. Teringat terus akan kepahitan itu, teringat terus akan kejahatan orang itu, teringat terus akan perlakuan orang-orang yang tidak menyenangi kita. Tetapi kita belajar dari Nabi Yeremia, dia tidak terfokus pada kesedihannya lagi. Dia tidak terfokus pada penderitaannya lagi. Tetapi ia berfokus kepada kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah juga yang seharusnya menjadi kekuatan saudara dan saya. Menjadi sebuah pilihan. Apakah kita mau selamanya mengingat kepahitan, kesedihan, kesukaran dalam hidup kita? Atau seperti Nabi Yeremia, kita mau selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang sudah dijabarkan tadi, saya sudah bacakan, ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Nabi Yeremia, dia mengingat kebaikan Tuhan. Dia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Inilah yang harus menjadi fokus hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, percayalah bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis rahmat-Nya dalam hidup kita. Dan selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dan dikatakan lagi bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan saya juga, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya.
Jangan ragukan kebaikan Tuhan. Rasul Paulus juga pernah mengalami hal yang sama. Dia mengatakan di dalam Roma 8 ayat 36 sampai 39, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi, nah ini Rasul Paulus juga, dia optimis akan pertolongan Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu apa? Dalam keadaan bahaya maut sepanjang hari, dia katakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Diteruskan dalam ayat 38 sampai 39 Rasul Paulus menuliskan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi pengharapan kita. Apa yang sedang kita alami sekarang? Kepahitankah? Kesulitankah? Masa lalu yang belum bisa kita lupakan. Yang kalau kita ingat akan hal itu, kita tertekan dalam jiwa kita. Kita menangis, kita bersedih, seakan-akan hilang harapan kita. Tetapi firman Tuhan kembali menguatkan kita dan menghiburkan kita, bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru rahmat-Nya bagi kita setiap hari, setiap pagi. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi, teruslah berharap kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa apa yang Tuhan buat itu baik untuk kita. Ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Jadi, apapun yang Bapak Ibu sedang rasakan, dan bahkan saya sendiri, teruslah ingat kebaikan Tuhan. Dia selalu siap untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Kami mau terus mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Walaupun kami tahu tidak mudah menjalani hidup ini. Ada hal-hal, ada sesuatu yang harus kami hadapi, yang mungkin itu sulit, sukar, bahkan membuat kami tertekan. Bahkan sampai coba untuk meruntuhkan iman kami. Tetapi firman-Mu kembali menguatkan kami, untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Kami mau mengambil keputusan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Sebab Engkaulah pemilik hidup kami. Dan Engkau Tuhan Yesus sanggup mengubahkan, bahkan memulihkan hidup kami. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.